Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan saat teduh kita saat ini. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami panjatkan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan dan pimpinan-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Hadirlah dalam renungan saat teduh kami saat ini ya Bapa, dan urapilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti dan memahami akan isi dari firman-Mu. Lingkupi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan bukakan mata hati rohani kami. Terima kasih ya Bapa, dari awal hingga akhir renungan saat ini kiranya Engkau berkati. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah hidup yang bermakna. Ayat Alkitab yang akan kita baca saat ini terdapat dalam Galatia 6 ayat 3 yang berbunyi, "Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri." Saya akan ulangi. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai sesuatu yang kebetulan saja. Tatkala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak semula Tuhan telah memiliki rencana agung bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup yang kita jalani ini berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Banyak orang yang menyanyiakan hari-harinya dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Yang Tuhan inginkan dari anak-anaknya adalah kita semua memiliki hidup yang berarti. Karena Tuhan telah merencanakan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap kita anak-anaknya yang percaya kepadanya. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberikan talenta oleh Tuhan untuk dikembangkan secara maksimal. Seperti Rasul Paulus yang memiliki tekad yang bisa kita baca dalam Filipi 1 ayat 21-22a yang berbunyi, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Saudara yang terkasih, kita ada karena anugerah. Di dalam menjalani hidup yang penuh arti, kita harus tetap dapat bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan dalam hidup ini, hendaklah kita tetap kuat karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam segala keadaan kita. Selanjutnya, kita juga harus bisa memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Kita tidak dapat membalas kasih-Nya yang begitu besar. Oleh sebab itu, kita patut melayani dan mengasihi Tuhan dengan sungguh hati. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita menjalani hidup dengan bermakna, bersyukur untuk anugerah keselamatan dan kasih Tuhan bagi kita. Kiranya renungan saat teduh kita saat ini senantiasa menjadi kekuatan dan menjadi pegangan dalam hidup kita supaya lebih baik lagi ke depan dan hidup yang kita jalani menjadi hidup yang bermakna baik bagi kita sendiri, bagi sesama, dan bagi Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk menutup renungan saat teduh kita saat ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama, supaya kami selalu menjadikan hidup kami bermakna di hadapan-Mu dan berkenan bagi-Mu.
Terima kasih Bapa atas segala yang telah Engkau lakukan untuk kami. Ampuni dari segala dosa kami ya Bapa, dan jadikan kami lebih berarti dalam hidup kami. Ciptakan di dalam diri kami hati yang bersih dan roh yang benar di dalam diri kami. Perbarui pikiran kami. Kami mohon perlindungan-Mu untuk keluarga, teman-teman, dan segala rencana dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menutup renungan saat teduh kami saat ini, dan kami yakin firman-Mu akan terus ada di hati kami. Berkatilah kami semua ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, terima kasih kita boleh belajar bersama firman Tuhan saat ini. Kiranya kasih karunia dan berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.